Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rismaini dengan NIM 210333169 dari Prodi Pendidikan Fisika. Dengan mata kuliah yaitu media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fahrul Razi, SPD, MSc, PhD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam cahaya dalam teknologi. Yang pertama yaitu gelombang bunyi. Terbagi atas cakaramat bunyi memiliki dua faktor yaitu kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Yang B, suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui maka semakin cepat bunyi merambat. Cakaramat bunyi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu V sama dengan lambda kali F. Keterangan: V sama dengan cakaramat bunyi, lambda sama dengan panjang gelombang bunyi, F sama dengan frekuensi bunyi. Cepat rambat bunyi tergantung dengan mediumnya terbagi atas yaitu cepat rambat bunyi dalam medium gas, cepat rambat bunyi dalam medium zat cair, cepat rambat bunyi dalam medium zat padat. Selanjutnya itu dawai, terbagi atas nada dasarnya yaitu nada dasar terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk setengah gelombang seperti pada gambar. Tali dengan panjang L membentuk setengah lambda, sehingga L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Maka frekuensi nada dasarnya adalah F0 sama dengan V per 2L. Selanjutnya itu nada atas ke 1. Nada atas ke 1 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu gelombang. Seperti gambar di samping, tali dengan panjang L membentuk satu lambda. L sama dengan satu lambda, maka lambda sama dengan L. Frekuensi nada atas ke 1 adalah F1 sama dengan 3V per 2L. Selanjutnya itu nada atas ke kedua. Nada atas kedua terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang. Tali dengan panjang L membentuk 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Seperti gambar di samping yaitu L sama dengan 3 per 2 lambda, maka lambda sama dengan 2 per 3 L. Frekuensi nada atas keduanya adalah F1 sama dengan 3V per 2L. Adapun selanjutnya yaitu pipa organa. Adapun sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut gigalitar organa. Contohnya yaitu pada seruling, trompet, atau piano. Terbagi atas pipa organa terbuka pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu pipa organa tertutup. Selanjutnya itu intensitas dan taraf intensitas. Yang pertama yaitu intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Rumus intensitas bunyi diteliti oleh beberapa sumber bunyi, yaitu I sama dengan P per A sama dengan P per 4 Pi R kuadrat. Keterangannya itu I sama dengan intensitas bunyi, W per meter kuadrat, P sama dengan energi tiap waktu atau daya W, A sama dengan luas meter persegi. Taraf intensitas bunyi, yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Sama dengan TI sama dengan 10 log per 1 per I0. TI sama dengan taraf intensitas bunyi, dB desibel, J sama dengan I sama dengan intensitas bunyi, yaitu watt per meter kuadrat, J0 I0 sama dengan intensitas ambang pengaruh I0 sama dengan 10 sampai 12 watt per meter kuadrat. Selanjutnya itu efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak atau menjauh. Kesamaan efek Doppler adalah Fp sama dengan V kurang lebih Vp per V kurang lebih Vs kali Fs.
keterangan, VP sama dengan frekuensi pendengaran yaitu Hz, Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, satunya Hz, VP sama dengan kecepatan pendengar meter per sekon, Fs sama dengan kecepatan sumber bunyi meter per sekon, F sama dengan cepat lambat udara yaitu 340 meter per sekon. Pemantulan dan pembiasan dispersi cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal yang akan rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sifat-sifat gelombang yaitu adanya pemantulan. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai suatu permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilap. Salah satu contohnya adalah cermin. Hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius tahun 1551 sampai 1626. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada suatu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jenis pemantul yaitu yang pertama pemantulan teratur. Bekas sinar-sinar cahaya dipantulkan sejajar juga banyak sinar pantul yang mengenai mata pengamat, sehingga benda tampak bersinar terang terjadi pada benda-benda yang permukaannya halus atau rata seperti kaca, baja, dan aluminium. Pemantulan baur atau difus. Berkas sinar-sinar sejajar dipantulkan ke segala arah, hanya sedikit sinar pantul yang mengenai mata pengamat, sehingga benda tampak suram terjadi pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. Pembiasan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari suatu medium ke medium yang lain yang kecepatan optiknya berbeda. Penyebab terjadi pembiasan cahaya bagi menjadi dua yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya yaitu ketika sinar datang melalui medium udara dan menuju air. Ketika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Selanjutnya itu sifat-sifat gelombang, yaitu yang pertama yaitu dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya yang monokromatik, yaitu antaranya itu megikuhibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Disfraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Selanjutnya itu difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi cahaya juga terjadi jika ada dua atau lebih berkas sinar yang bergabung. Jika cahaya tidak berupa berkas sinar, maka interferensinya sulit diamati. Infraksi selanjutnya yaitu interferensi adalah panduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Selanjutnya yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getaran gelombang berbeda dengan interferensi dan difraksi yang dapat terjadi baik pada gelombang transversal maupun longitudinal. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan saja dengan bidang pantul. Selanjutnya itu polarisasi karena absorpsi. Selektif polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyebarkan cahaya dengan arah getar yang lain. Polarisasi karena hamburan. Warna biru langit merupakan contoh penerapan hamburan cahaya
yang selalu Anda bisa amati setiap hari. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hemburan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.